Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Sunday yang sebentar lagi menjadi hari Senin. Mungkin teman-teman nonton video ini udah hari Senin dan gak jadi masalah juga karena rencananya teman-teman besok di hari Senin saya pengen ngadain live streaming untuk YouTube channel saya. Saya udah sempet tanyakan ya ke teman-teman, udah minta dukungan dari teman-teman untuk ayo guys bantu saya dengan share reaction api ya di di bagian section dari postingan Telegram saya terakhir ya. Saya udah minta izin teman-teman. Nyampe sih 300 ya, tapi nyampenya setelah lewat jam 3 sore gitu. Terus terang hari ini saya ada aktivitas berkumpul bersama keluarga besar untuk merayakan ulang tahun kakek saya yang usianya udah 92 tahun. Nanti saya post di Instagram buat kalian lihat ya seberapa besar keluarga saya gitu. Dan mungkin ada yang kalian kenal-kenal ya dari keluarga saya. Ya, but anyway, rencananya besok gitu ya, karena ini udah nyampe juga angkanya. So ya, besok kita live streaming ya. Mungkin sesinya lebih ke ADC ya. Saya udah bilang sama teman-teman, guys, kita bikin ADC ya. Next berikutnya ya. ADC 3 Mei, ini 26 Maret, ADC tanggal 11 Mei ya. Mestinya seru sih, mestinya seru ya. Semoga teman-teman bisa hadir. Oke. So guys, saya pengen jelasin sedikit ya pada hari ini lebih kepada postingan saya di Twitter ya terakhir. Jadi saya udah sempet posting berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana updatean yang saya lakukan kepada teman-teman ya. Terakhir itu pada tanggal 30 April. Kalian bisa lihat di bagian bawah kolom postingan ini ya, screenshotnya. Dan ini kabar beritanya dari pergerakan market per hari ini gitu. Ya saya kasih penjelasan di sini, ada perbandingan between bullish bias dan bearish bias supaya teman-teman bisa paham gitu ya, bahwa di sini pertama yang saya pengen tekankan adalah bukan seorang Kevin Saili itu analisis dua arah gitu atau tidak punya keyakinan terhadap pergerakan harga ke depannya gitu. Terus terang saya bermain dengan probabilitas. Jadi saya sebenarnya lebih mengutamakan mengambil decision itu berdasarkan probabilitas yang lebih tinggi. Dan kalau untuk aktivitas kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, terutama konteksnya itu adalah trading, ya saya lebih mengutamakan untuk mengikuti struktur yang tertera saat ini. Jadi sebenarnya gini ya, kadang mungkin teman-teman bingung gitu kan. Ada beberapa cara ya atau beberapa metode untuk orang-orang memanfaatkan market. Ada yang tipikalnya dia meyakini ini kayaknya potensi reversal ya kan. Jadi yang dia lakukan adalah buy di spot atau long di futures market. Jadi dia betting gitu istilahnya ya, long gitu. Ternyata kalau salah turun ya udah dia kena stop loss atau mungkin rugi dulu. Ntar di bawah dia long lagi nih karena gue yakin ini masih bisa naik gitu. Yang kayak gitu pasti ada, nggak mungkin enggak. Begitupun sama halnya dengan seperti kondisi sekarang. Jadi beberapa video, beberapa live streaming, bahkan beberapa postingan saya cukup tegas harusnya menjelaskan bagaimana sebetulnya terlihat dari segi probabilitas yang lebih tinggi, market itu ada kecenderungan atau tendensi itu sebenarnya masih bisa satu kali ada tekanan jual lagi. Ya, apa yang membuat saya memberikan pertimbangan atau penilaian bahwa probabilitas itu lebih besar. Sudah saya jelaskan di sini bahwa kita melihat bahwa secara bearish bias ya, di sini spot market volume itu masih rendah. Oke, artinya demand-nya itu sebenarnya kurang konfirmasi kalau saya bisa bilang ya. Yang kedua teman-teman, harga itu naik bisa aja menjadi bagian dari retest after terjadinya dead cross. Kita udah pernah bahas itu di video udah lama banget teman-teman. Saya bilang apa? Bitcoin saat dead cross terjadi maybe bisa cepat, bisa lama, akan ada proses atau akan ada tahap di mana dead cross itu akan ngetes ya. Jadi harga itu akan ngetes ke simple moving average 200 atau si moving average yang periode lebih panjangnya ya, terutama karena faktor apa teman-teman. Ya, teman-teman lama kasih tahu saya lah di kolom komen ya. Kalian masih ingat nggak sih dengan penjelasan itu gitu? Kalau misalnya sampai lupa, saya ulang lagi di live streamingnya besok gitu ya, biar lebih ngerti lagi gitu. Ya, jadi price mungkin hanya retest nih terhadap SMA 200 setelah dead cross terjadi. Dead cross itu terjadi di sini nih, lebih kurang ya, berpotongan di sini seingat saya. Terus nggak lama harga turun. Kalau saya bilang waktu itu sama teman-teman, biasanya sih proses retest dead cross itu berdasarkan historical data ya. Paling lama itu adalah 70 harian kalau nggak salah. 74 atau 75 hari gitu, itu paling lama.
ternyata kali ini beda ya. Setelah dead cross terjadi, ini butuh waktu lebih kurang 115 hari nih untuk benar-benar kita mendekati SMA 200-nya. Dan masih bisa kena reject ya. Kenapa teman-teman? Nih, saya tunjukin aja dari chartnya langsung supaya teman-teman bisa lihat tuh ya. Ini kan dead cross nih terjadi. Nah, saya udah jelasin waktu lalu ya. Setelah dead cross terjadi itu ada tahap di mana kita retest ya terhadap si SMA 200-nya sebelum akhirnya kena reject lagi. Tapi ini terjadi pada saat bull market nih. Kalau yang ini ya, bull market trennya lagi bullish gitu. Sehingga pas saat proses dead cross terjadi, nggak lama tuh balik lagi golden cross gitu. Beda sama bear market ya. Saat bear market, tergantung nih kalau kita ngambil referensinya ya. Apakah pola yang sama itu adalah yang terjadi pada Mei 2021 dan Juli 2021. Kalau secara perhitungan, ya 4-year cycle kita bicara teman-teman, di momen tersebut ini masih post halving kita bilangnya. Ya, jadi halvingnya itu adalah di 2020 bulan Mei. Post halving 1 tahun setelah halving itu memang biasanya market masih bullish. Yang artinya di tahun 2025 nih. Kalau sekarang ya kita bicara dari segi korelasi gitu ya antara 2020 kemudian 2024 ketika kita halving teman-teman. Kemudian di 2025 itu berarti sama dengan 2021 ya, tepatnya di sini teman-teman sekalian. Nah, 2026 itu harusnya sama dengan 2022. Jadi kita tarik mundur 4 tahun. Nah, dead cross yang terjadi pada 2022 itu kemudian butuh waktu setelah dead cross terjadi ya, butuh waktu lebih kurang 74 hari. Untuk apa? Untuk dia retest SMA 200 before finally kita ngelihat dia rejected dan drop lagi gitu. Ya, saya terus terang nggak berpikiran dia akan drop selebay ini gitu, karena beda fundamentalnya sekarang dengan waktu itu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin pernah dengar ya, apakah 4-year cycle itu sudah berbeda gitu? Well, dari pemainnya mungkin berbeda, dari karakteristiknya mungkin berbeda. Tapi secara cycle kita bisa memberikan pernyataan secara tegas kenapa masih sama adalah kenyataan yang sama bahwa kita melihat top atau cycle top pada bull cycle yang sama di tahun 2021 dengan 2025 yaitu pada kuartal 4. So ini fakta yang kita nggak bisa deny teman-teman. Topnya itu terbentuk di momen yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada pertimbangan, ada kepercayaan bahwa ada potensi top yang sama, bisa jadi bottomnya juga bisa sama gitu ya. Tapi apakah akan plek-plekan sama? Menurut saya sih mungkin nggak akan kayak gitu juga ya. Pasti ada beda-beda jarak gitu. Nah, terjadi yang sama teman-teman dead cross di 2018 ya. Dead cross-nya di bulan Maret, retestnya itu cepet. Kalau yang ini butuh waktu 36 hari. Tapi habis itu ya benar dia turun lagi. Sama halnya seperti di sini ya, the first dead cross itu diiringi dengan retest dulu ya. Ada retest diiringi dengan golden cross gitu. Tapi but at the end of the day, after dead cross ada retest ke SMA 258 hari. Dead cross yang kedua terjadi itu mendekati ya 70 hari. Habis itu udah reject duluan gitu. Jadi sebenarnya pada saat bear market, dead cross-nya itu lebih patut dicurigai atau diwaspadai sebagai potensi trigger. Retestnya itu bisa menyebabkan harga itu kembali tertekan ya. Tapi itu kan kalau kita mau bicara secara gampang gitu. Masalahnya kan bukan itu doang yang kita lihat. Yang saya lihat faktornya banyak guys ya. Yang saya lihat nggak cuma itu, tapi kita ngelihat dari sisi yang lain juga. Contoh di sini adalah dari segi spot volume. Tadi saya sudah jelaskan ya. Saya bahkan udah mencoba mencari data yang lebih detail lagi dan kita bisa buka itu di CoinGlass. Sesimpel Anda lihat Bitcoin futures flows dengan Bitcoin spot flows. Kita lihat 30 hari. Ya, Anda mau lihat dari jangka waktu yang lebih dekat juga nggak masalah gitu. Well, technically nggak mungkin 5 menit, 1 jam, 4 jam gitu ya. Kita bicara 7 hari terakhir aja ketika ETF inflow lagi kenceng-kencengnya, lagi deras-derasnya gitu. 7 hari terakhir kalau kita lihat inflow dan outflow alias net inflow-nya itu hanya sekitar 33 juta dolar. Oke? Kalau kita tarik data 30 hari terakhir, totalnya tuh masih outflow. Jadi 30 hari terakhir. Nah, yang menjadi faktor penentu menurut saya paling kuat kenapa harga itu bergerak relatively bullish. Kita bisa lihat dari sisi futures flows-nya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali guys ya. Di futures market itu lebih atraktif untuk market ya. Istilahnya betting di futures market.
Well, kalau misalnya bantahannya adalah, iya Vin, tapi kan spot sama futures. Futures itu pakai leverage, which is akan lebih besar dong dari segi market cap-nya. Betul, demikian teman-teman. Tapi ada satu yang kita perhatikan juga. Andaikan kita nggak ngeliat dari futures flows-nya, kita fokus kepada spot flows. Apa yang teman-teman lihat? 60 hari terakhir masih outflow. 90 hari terakhir, ya 90 hari sih berarti kan lebih lama lagi, 3 bulan. Berarti kita ngambil periode itu udah termasuk dengan bulan Februari gitu. Oke, Februari kita nggak hitung lah. Pas abis didam gitu kan ya. Berarti kita perlu cari tahu dong Maret, April, Mei-nya gitu. Kenapa? Karena market bergerak naik atau bergerak bullish sejak akhir Maret. Ya kan? 38 hari terakhir atau 40 hari terakhir dia memang bergerak relatively bullish. Sebelumnya dia flat. Flatnya berapa lama? 55 hari. Habis itu dia bergerak bullish yang relatif korektif. Ya, makanya saya penekanan di situ teman-teman. Di sini pergerakannya masih relatif korektif. Sekitar lebih kurang 39 hari. And itu artinya paling gampang kita lihat data 40 hari terakhir. Gimana? Ya so far sih masih nggak dalam keadaan positif gitu. Artinya kita ngelihat bahwa sebenarnya demand-nya itu ada, tapi sangatlah terbatas gitu. Ya, saya katakan begini kenapa teman-teman? Karena ketika kita pengen lihat market rally-nya sangat-sangat meledak-ledak, kita butuh demand yang lebih banyak dari ini gitu. Ini nggak menunjukkan hal itu. Ada kemungkinan yang cukup besar berbagai pernyataan yang diberikan oleh mungkin mereka yang menganalisis lewat on-chain data. Kayak kemarin yang Moreno yang saya tunjukin di Twitter teman-teman, dia juga dari dari Glassnode. Dia adalah ahli research juga. Ya, dia memberikan pernyataan yang sama bahwa kondisi yang terjadi pada Bitcoin saat ini lebih utamanya tuh dipengaruhi oleh futures atau derivative market, bukan pada spotnya. Jadi anggapannya teman-teman, kita bicara ini nggak banyak gitu yang beli Bitcoin fisik. Anggapannya kayak begitulah. Kalau emang fisiknya ada ya. Cuman lebih banyak berarti transaksinya terjadi di kontrak. Sehingga terbentuk sentimen, ada positif dan negatif diakibatkan oleh ya aktivitas pada futures atau derivative market. Termasuk di sini salah satunya open interest dari options market ya. Jadi teman-teman harus cek juga tuh kalau misalnya mau dari segi data ya kita bicara dari segi data options ya. Options market nih teman-teman. Options open interest kita bisa lihat seberapa pertumbuhannya gitu kan dalam katakanlah dalam sejak bulan Februari deh gitu kan. Nah, options marketnya tuh. Sometimes ada kondisi dia mungkin abis ini ya, kalau akhir bulan itu biasanya kan expired, jadi kayak reset gitu kan. Nah, kayak di sini 25 April open interest-nya drop jauh gitu. Kalau misalkan di sini pada tanggal 28 Maret, teman-teman kalau perhatiin tanggal-tanggalnya ya, probably itu terjadi di hari Jumat biasanya ya. Setelah hari Jumat itu terakhir expired, Sabtunya dia reset gitu. Ada cek aja di tanggal lah, itu pasti begitulah lebih kurangnya. Karena secara cycle memang di Jumat, minggu terakhir, atau di Jumat, ya pokoknya di akhir bulan gitu. Itu yang paling besar expirednya. Nah, optionsnya aja decline gitu ya, bukan naik tapi decline gitu. Artinya, semakin ke belakang nih, semakin harga tinggi ini, justru yang ngebet itu semakin berkurang juga ya, pada derivative market. Jadi kalau saya ngasih lihat di sini, di volume untuk spot market ya memang decline gitu, artinya turun ya. Dan current bounce saya sampaikan bahwa kita melihat kondisi bounce ini relatif korektif gitu, mainly retracing the previous selling pressure and triggering a short squeeze, karena banyak banget short yang kena squeeze, kena liquidation selama mungkin 30 hari terakhir gitu ya. Nah, balik lagi ke penjelasan saya tadi teman-teman, prinsip yang saya pakai ya dalam trading. Jadi kalau misalnya nih katakanlah memang kita ngelihat probabilitas turun lebih besar. Tapi saya bukan tipikal orang yang build posisi short gitu. Ya, kemarin ada yang nanya di SHG, kok Kevin, kalau DCA short aman gak sih? Saya bilang jangan gitu. Futures market bukan tempat untuk seperti itu. Kecuali modal lu gede deh gitu ya. Misalkan modalnya katakanlah 5 miliar sampai 10 miliar gitu. Terus dia mau build position short dengan capital dicicil pelan-pelan ya, mungkin dia belinya atau shortnya 0,05 Bitcoin dulu ya, 0, terus nanti kalau misalnya naik lagi dia sell lagi short lagi 0,1 Bitcoin gitu, ntar kasih jarak lagi, ntar dia short lagi 0,15 Bitcoin gitu. Jatuhnya apa, dia average ya, average tapi average down kita bilangnya. Ketika dia salah dia tambah posisi terus supaya average-nya itu bisa lama-lama turun atau bisa lama-lama naik, sehingga nanti saat dia beneran turun dia baru cuan gitu.
Nah, kalau saya nggak suka yang kayak begitu, teman-teman. Kenapa? Karena udah punya pengalaman liquidation pada saat dulu di forex market, ngenerapin sistem kayak begitu. Jadi yang saya lakukan saat ini, kalau saya lihat internalnya dia masih relatif bullish, 2 setup terakhir nih, Linea sama Avalanche gitu. Dari minggu lalu setup saya long semua, cookie long. Kemudian ada yang nggak works juga kayak di sini, stop out di break even, udah running dia balik lagi. Ini udah kena weekend ya teman-teman. Cuma kayak previously rata-rata setup saya semuanya long gitu loh. Bukan short ya, tapi lebih kepada long setup ya. Ada yang works, ada yang tidak gitu. Cuman overall kayak sepekan terakhir aja performance saya lumayan oke. Dan kita cuma ngikutin market structure gitu. Jadi selama saya ngelihat, Bitcoinnya still bullish, dari sini ya, itu rata-rata masih bullish. Terus kita melakukan analisis lebih dalam, lihat dari sisi others terhadap Bitcoin, kita pengen tahu money flow-nya di mana, kita cek USDT dominance, Bitcoin dominance, tapi lebih penting lagi adalah bagi saya adalah kita lihat money flow-nya lagi kemana nih gitu. Oh, others lagi kebagian duit alias altcoins yang tidak termasuk dalam market cap top 10 gitu. Artinya Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP dikeluarin tuh ya. Jadi di atas top 10 untuk market cap 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya teman-teman sebutin itu relatif lagi bullish. Nah, Bitcoinnya bullish, altcoins lagi bullish, ya udah saya manfaatin gitu. Saya trading berdasarkan hal itu. Jadi walaupun nih teman-teman kadang ada yang misinterpretasi. Jadi dia pikir kok Kevin bearish banget ya. Kok Kevin kesannya bikin gua takut-takut was-was gitu kan. Terus akhirnya ada orang bilang kayak mending DCA gitu. Iya, itu memang strategi investing jangka panjang gitu. Itu pun inget loh, seorang Michael Saylor itu balik sampai sempat negatif lagi loh dari average price dia ya ketika dia melakukan DCA bertahun-tahun lamanya, dan itu dia udah sempat profit. Jadi dia udah profit lagi terus dia negatif lagi gitu. Menurut saya kalau dia punya pengetahuan lebih, apalagi dia juga paham ya dari sisi cycle ya bisnis, siklus bisnis, kita bicara untuk siklus Bitcoin juga, kenapa enggak di take profit sebagian, ya kan? And then bisa dimanfaatkan gitu ketika nanti harga dapat diskon, better price ya bisa belanja lebih banyak gitu. Tapi itu balik lagi saya nggak ada bilang salah benar karena bagi setiap orang preferensinya beda gitu. Kalau teman-teman misalnya nih Anda adalah pengusaha ya, sekaya misalnya grup Jarum atau grup BCA gitu, Anda sekaya itu ya, mungkin waktunya nggak ada ya. Akhirnya apa? Ya udah bilang aja sama manajernya, gue pengen punya Bitcoin ya, gue pengen bagi diversifikasi nih daripada gue pegang rupiah kebanyakan misalnya gitu kan. Ya udahlah beliin aja Bitcoin. Ya pokoknya gue kasih lu mandat 1 bulan budgetnya misalnya 2 miliar rupiah, 3 miliar rupiah, belanjain bikin sistem DCA aja gitu. Saya nggak ngerti soalnya, tapi yang penting saya mau punya dan saya lihat jangka panjangnya Bitcoin bisa ke 300.000 misalnya atau 250.000 gitu. Ya udah pokoknya selama di bawah 100.000 beli aja gitu, DCA aja. Kalau orang kaya biasanya begitu ya, dia nggak punya waktu, dia nggak mau terlalu pantau, dan memang kesibukannya bukan di situ gitu ya. Dan itu sangat bisa dimaklumi, bisa dimengerti, dan bukan berarti dia salah. Itu preferensi dia aja gitu. Preferensi saya lebih seperti ini gitu. Jadi ketika teman-teman saya bicara soal the probability, berbicara dari sisi ya memang yang terlihat lebih dominan seperti itu. Contoh saya jelasin di sini. Nomor 4 lagi saya tambahin. Double tree corrective pattern. Udah saya jelasin. Ya, double tree itu apa, Vin? Double tree, Anda cek tuh. Double tree corrective pattern. Itu pergerakan biasanya meliputi ABC. Tapi dia lebih panjang, lebih istilahnya kalau kita bicara dari segi timeline lebih panjang ya. Lebih jauh gitu. Dan di dalamnya itu terdapat kombinasi pola ABC corrective. Ya, ada yang flat, ada yang any tree, jadi bisa zigzag, bisa expanded, bisa irregular, dan finalnya bisa jadi zigzag lagi. Dan kalau kita lihat secara karakteristik, ini kondisi kita gitu. Ya, dan sudah saya jelaskan ya, dari dari tanggal 30 April ini gitu ya, udah saya jelasin, karena memang itu yang kita lihat teman-teman. Jadi data kita digest, kemudian kita lihat price action apakah benar, apakah di sini segi probabilitas lebih kuat gitu. Jadi ini pertimbangan saya kalau saya lihat ini lebih kepada untuk rencana investasi saya kalau saya bermain di Bitcoin investasinya. Meanwhile untuk tradingnya gimana? Yang tadi saya jelasin, selama biasnya masih bullish, selama internalnya masih bullish gitu ya. Terutama untuk Bitcoin kalau short term nih, selama dia nggak tembus level ini teman-teman, saya sih yakinnya Bitcoin masih bisa nanjak. Kira-kira begitu gitu kan. Dan
Vin, tapi ini naiknya korektif gitu. Yes, bener. Artinya apa? Ya hati-hati gitu kan. Oke, kita boleh bullish bias gitu, tapi ada pertimbangan dari sisi resiko. Bukan berarti teman-teman bullish bias terus Anda all in long position gitu. Itu ngeri namanya. Ya kalau Anda lakukan itu jelas itu adalah kondisi menantang maut gitu kan. Kalau misalnya Anda hoki, Anda istilahnya selamat dari maut, tapi kalau misalnya Anda nggak hoki ya udah kena maut gitu. Udah bisa terima nggak gitu dari segi resikonya gitu ya. So itu penjelasannya teman-teman. Jadi tambahin yang kelima, ada possibility of one more capitulation seperti yang kita sering lihat dari historical data. Bitcoin punya kebiasaan atau karakteristik seperti itu. Dan yang terakhir udah tegas tuh, untuk saat ini bearish scenario itu still has higher probability. Dan itu ya saya sudah tegaskan gitu kan. Kadang-kadang orang ngelihat ini aja masih dibilang juga, ah ini mah influencer main aman gitu. Ya kalau lu lihat panahnya gitu kan. Padahal realitanya bagaimana kita memanfaatkan itu yang sebenarnya kan krusial gitu. Ya kalau misalkan memang Bitcoin masih naik lagi, ya nggak apa-apa juga, bagus gitu. Kita akan tetap follow up berdasarkan apa yang ditunjukkan kepada kita dari segi chart. Meanwhile, kalau teman-teman yang tadi saya bilang, seandainya Anda mungkin mempelajari gitu karakteristiknya Bitcoin, kita lihat seasonality, kita lihat historical data, kita combine, kita compile semuanya jadi satu keputusan. Dan kalau buat saya keputusannya adalah right now is not really the time gitu loh. Kalau buat saya gitu ya. Kenapa saya harus beli di sini ketika ada kemungkinan kita bisa lihat Bitcoin ngasih harga sedikit maybe lebih rendah dari yang terakhir di 60.000 ya. Lu kasih gua kapitulasi deh 56.000, 55.000 aja. Saya udah anggap ini murah sekali gitu. By the time itu terjadi, saya akan jalankan rencana saya gitu. Nah, teman-teman masing-masing siapin rencana berdasarkan secara objektif dan probabilitas yang ada. Gitu kira-kira. Oke, so everyone, itu adalah sedikit reminder saya dan sharingan saya untuk hari Minggu ini. Thank you very much buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di live streaming besok dan di update market berikutnya. Cheers, God bless guys, bye-bye.